Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Abdul Aziz. Dan pada segmen kali ini teman-teman mungkin sudah tahu ya apa yang akan saya sampaikan. Teman-teman lihat judulnya dari video ini pun teman-teman sebenarnya udah tahu ya apa sih yang ingin saya sampaikan. Tetapi saya juga ingin memberikan suatu tanggapan ataupun reaksi ya. Teman-teman mungkin lihat ya, wajah saya mungkin nggak terlalu sesenang biasanya ya, saya happy biasanya. Ada satu hal yang membuat saya itu agak bete di hari ini. Mungkin teman-teman juga ya. Kurang lebih tadi pukul 2 ya, pukul 2 siang, hari ini pukul 2 siang saya menerima surat dari Kemenpan RB yang sebenarnya saya juga belum bisa memastikan bahwa surat itu valid atau tidak, resmi atau tidak ya. Saya takutnya surat itu adalah surat ya bohongan gitu loh ya, yang sumbernya memang mengatasnamakan Kemenpan RB ya. Tetapi kalau saya melihat sistematika dari penulisan surat tersebut, itu sih saya yakin kalau misalkan surat itu ya 90%-an lah itu memang benar dari Kemenpan RB. Kalaupun ada typo sedikit ya wajar, cuma satu ya, mungkin satu hal typo itu menurut saya ya bisa jadi satu pertimbangan sih kalau surat itu memang tidak resmi. Tapi kalau misalkan satu kesalahan dan di situ dibandingkan dengan sistematika surat tersebut, saya lebih yakin kalau surat itu benar ya. Semoga sih enggak ya, semoga sih enggak. Dan semoga ada konfirmasi ya, ada konfirmasi dari pihak Kemenpan RB ataupun Kementerian Keuangan ataupun BKN ya, ataupun PKN STAN pada khususnya. Teman-teman semuanya, teman-teman mungkin sudah tahu ya apa isi surat tersebut. Saya ingin membukanya ya, dan saya ingin membacakan beberapa hal yang penting dari surat ini ya. Dan saya pun telah mendapatkan banyak respon ya dari teman-teman calon staners ya. Kebanyakan mereka sedih banget, terpukul banget ya. Oke, saya bacain dulu aja pokoknya ya. Saya bacain dulu. Surat ini mengatasnamakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nomor suratnya B-M.SM.01.00/2020. Ini surat ini tanggal 6 Mei 2020. Sifatnya segera, maksudnya mungkin segera ditindaklanjuti ataupun segera dilaksanakan. Halnya adalah perihalnya rencana pembukaan pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Dan di bawahnya itu yang terhormat ya, surat ini ditujukan untuk 9 instansi ya, termasuk salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Ya, langsung saja di awal surat ini itu tertulis bahwa memperhatikan keputusan BNPB nomor 13A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Ya. Selanjutnya di surat tersebut menyatakan bahwa diperkirakan akan berakhir tanggal 29 Mei 2020. Itu masa tanggapnya saja ya. Tapi untuk virus corona ini, wabah ini itu belum tentu berakhir tanggal 29 Mei ya. Dan sebagai tindak lanjut surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-381-M/SM.01.00/2020 tentang penundaan jadwal pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Maka dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pendaftaran dan seleksi calon siswa-siswi taruna-taruni pada sekolah kedinasan sebagai berikut. Nah, ini di poin pertama ini menurut saya ini sudah menjadi satu kabar yang buruk ya, kalau memang surat ini tuh beneran dari Kemenpan RB ya.
Poin nomor 1, kementerian atau lembaga pengelola sekolah kedinasan. 1 poin A, ya. Kementerian lembaga pengelola sekolah kedinasan dalam tanda kurung, ya, yang disebutkan pertama adalah Kementerian Dalam Negeri. Itu sekolah dinasnya, sekolah ikatan dinasnya itu IPDN. Kementerian Perhubungan, teman-teman sudah tahu ya. Selanjutnya ada Kementerian Perhubungan tuh banyak banget sekolah kedinasannya. Salah satunya adalah STTD, ya. Lalu Kementerian Hukum dan HAM, sekolah kedinasannya, ya, ikatan dinasnya itu Poltekim. Badan Pusat Statistik jelas, ya, itu STIS, ya. Lalu Badan Intelijen Negara, ya. Lalu Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika STMKG, ya. Badan Cyber dan Sandi Negara STSN, ya, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Diminta untuk membuka, yang kementerian yang tadi saya sudah sebutkan itu diminta untuk membuka pendaftaran tahun 2020, ya. Kementerian Keuangan, nah ini khususnya Kementerian Keuangan yang mengelola PK Instan berdasarkan surat nomor S-73/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 pada tahun 2020 memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran. Adapun jadwal kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut, ya. Jadi di 1 poin A ini Kemenpan RB sudah memastikan, ya, bahwa beberapa sekolah kedinasan itu diharapkan untuk segera membuka pendaftaran mahasiswa-mahasiswi baru, taruna-taruni baru tahun 2020. Nah, khususnya Kementerian Keuangan dan yang mengelola PK Instan itu memang sudah mengajukan surat bahwa mereka tidak akan membuka pendaftaran di tahun 2020. Untuk isi surat selanjutnya mungkin teman-teman bisa membaca sendiri, ya. Teman-teman juga mungkin sudah mendapatkan kan surat ini, berbagai teknis penyelenggaraan, berbagai tanggal tahapan itu dilaksanakan, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Mungkin nanti saya lampirkan ya di samping video saya ini. Ya, teman-teman semuanya, kebenaran dari video ini entah benar atau tidak, mungkin kita akan menunggunya di 1-2 hari ke depan, ya. Terutama buat calon stanners tetap tenang, ya, tetap tenang. Persiapkan diri kalian untuk menerima kenyataan, ya, walaupun kenyataan itu adalah satu hal yang mengecewakan. Saya bisa memahami bagaimana perasaan teman-teman semuanya. Banyak yang kecewa, ya, banyak yang kecewa. Tentu saya pribadi kecewa, ya. Saya juga mengerti banyak sekali stanners yang kecewa. Alumni mungkin, ya, alumni SMA, ya, yang mungkin pengen memperjuangkan stan di tahun ini juga, mereka juga kecewa. Lalu orang tua dari calon stanners juga pasti kecewa. Masih banyak banget yang berharap pengen masuk stan di tahun ini, pengen anaknya masuk stan di tahun ini. Yang kecewa tentunya banyak, ya. Tapi kalau misalkan surat ini benar, apa sih yang bisa kita lakukan, ya kan? Yang jelas saya pengen banget mohon, ya, ini juga mewakili, mungkin juga ini permintaan saya ini mewakili calon stanners dimanapun kalian berada, ya, bahwa kami mohon bahwa pihak PK Instan sesegera mungkin untuk memberikan klarifikasi, konfirmasi, dan pernyataan resmi, ya. Karena apa? Karena tentu itu sangat mengganggu langkah calon stanners ke depannya, ya. Mungkin mereka ada yang pengen fokus lagi akhirnya ke perguruan tinggi yang mereka sudah daftar, yang sudah menerima mereka. Lalu juga pihak PK Instan juga saya berharap, ya, kepada pihak PK Instan untuk memberikan konfirmasi bahwa apabila hal ini benar, maka
moratorium penerimaan mahasiswa baru ini itu dikonfirmasi sampai kapan sih moratorium ini itu diadakan, ya. Apakah hanya tahun ini ataukah tahun depan juga di moratorium, ya, ataukah mungkin 3 tahun sampai tahun 2022 moratorium itu diadakan, ya. Kalau misalkan semua itu jelas, insya Allah calon status juga akan menerima dengan lapang dada. Karena apa? Karena menentukan langkah ke masa depan itu perlu pertimbangan yang sangat matang, ya. Terutama untuk teman-teman yang mungkin dari dulu mempunyai impian masuk ke PKN STAN. Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang harus dipastikan, harus mendapat suatu kepastian dari pihak-pihak terkait, terutama PKN STAN. Jadi saya ingin kekecewaan ini, apabila surat ini benar, ya, kekecewaan ini tidak berlanjut sampai larut, ya, tetapi bisa menjadi suatu hal pertimbangan, ya, ataupun salah satu hal yang bisa menjadi suatu penentuan, ya, untuk langkah calon standar semuanya, ya, ke masa depan yang lebih baik. Gitu aja. Saya nggak bisa banyak berkata-kata, ya, mungkin ada kata-kata saya yang belibet, ya, sulit untuk teman-teman pahami, yaitu menggambarkan bagaimana perasaan saya saat ini, ya, apabila semua yang dinyatakan di surat tersebut itu memang benar, ya. Teman-teman juga pasti merasakannya. Sekian dari saya. Next saya akan bikin video yang insya Allah berguna buat teman-teman semuanya, ya. Dan kita terus berdoa semoga apapun yang terjadi itu memang yang terbaik buat kita. Jangan pernah menyerah. Jika kamu merasa dirimu berkualitas, insya Allah kamu akan sukses dimanapun juga, ya. Nggak cuma di STAN. Kalaupun kamu nggak sukses di STAN, ya, atau lolos STAN, insya Allah kamu bisa lolos di tempat lain. Ingat, Menteri Keuangan Indonesia sekarang, Ibu Sri Mulyani, itu pun bukan dari STAN. Tapi siapa sih yang meragukan kapasitas beliau? Ya kan? Beliau adalah menteri yang kompeten di bidang keuangan, ya, termasuk menjadi panutan kita sampai saat ini. Terima kasih teman-teman semua, calon stanis dimanapun kamu berada, tetap optimis, tetap berdoa, tetap positive thinking, positive feeling. Insya Allah masa depan kita akan lebih baik, akan selalu baik. Gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.